Kita mulai aja ya. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang menyehatkan kita, melapangkan dada hati kita agar kita bisa beriktikaf. Kita ini ada iktikaf ini. Mudah-mudahan kita muzakarah malam hari ini iktikaf diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari seluruh ibadah kita. Karena tidak semua orang yang beramal itu mendapatkan ridha Allah. Karena ridha ini, amal ini sangat bergantung kepada niatnya. Semakin bersih niat kita hanya semata-mata karena Allah, maka semakin bening hati kita, semakin sampailah kita kepada makom yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makom tertinggi, makom yang mendekati para nabi, para wali, yang mereka itu berbuat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih bulan Mi'raj, maka kita coba menyinggung tentang Mi'raj. Ada buku seperti ini, Mendaki Tangga Langit. Ini termasuk tulisan Sufi besar Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini termasuk salah satu ulama Sufi yang sangat terkenal dan sangat besar. Di antara ulama-ulama Sufi besar itu adalah seperti Yazid Al-Bustami. Kalau di masa sahabat tentunya khalifah yang 4. Tetapi Utsman bin Affan itu tarikatnya tidak kelihatan sama Umar bin Khattab, tarikat Uwaisi. Ini enggak tahu kita kemana larinya, murid-muridnya enggak kelihatan. Yang paling banyak tarikat Naqsabandi ke Abu Bakar. Kemudian tarikat Alawiyah Imam Ali, ini banyak sekali jenisnya. Ada Qadiriyah, ada Samaniyah, Satariyah, macam-macam. Kalau di masa ulama-ulama tabi'in ada Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk Yazid Bustami, juga disinggung dalam buku ini. Zaman-zaman seterusnya ada Ibnu Arabi, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ada Imam Al-Ghazali. Nah, ini termasuk ulama-ulama besar yang menulis tentang Sufi. Sebagian orang Syiah menuduh ya ajaran Sufi ini dari Syiah. Padahal di Syiah sebenarnya tidak ada tarikat. Syiah itu imamiyah kan, imamnya 12 putus. Kalau tarikat kan enggak putus. Dan istilah tarikat di Syiah enggak ada. Yang ada imamiyah. Di Syiah kemudian ilmu kasyaf itu dikenal dengan ilmu irfani. Kalau di Ahlus Sunnah dikenal dengan sebutan kasyaf, kasyful ghaib. Terbukanya hijab pintu mata hati. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas kita baca buku ini yang menjelaskan Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan Mi'raj itu dengan jasad ya. Jadi beliau itu termasuk Sayyidul Anbiya yang sangat dimuliakan Allah. Jadi jasmani rohaninya itu diangkat oleh Allah, diundang ke tempat yang paling mulia di alam gaib. Beliau melewati langit pertama dengan jasadnya, langit kedua,
langit ketiga sampai langit ketujuh. Kemudian setelah langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha. Lalu beliau melihat kursi. Ya. Kemudian masuk naik lagi ke Rabratul Ula. Ini dijelaskan beliau. Ya. Banyak sekali nama-nama alam gaib ini bentuk-bentuknya, dan Ibnu Arabi menjelaskan nama-nama yang lebih rinci, ya. Sampai dia sebut di sini ada qaba qausaini au adna. Ini firman Allah yang berkaitan dengan kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah itu seperti qaba qausaini au adna, seperti dua bujur panah dari hidung Nabi, dua bujur panah dekatnya dengan Allah Ta'ala itu, au adana, atau lebih dekat dari itu, ya. Kemudian beliau juga melihat Lauh Mahfuz dan seterusnya sampai beliau berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun di tingkat sahabat besar ada perbedaan pendapat. Aisyah misalnya mengatakan bahwa Nabi SAW tidak melihat zatnya, ya, tidak melihat zat Allah. Ya, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah zatnya, maka dia telah dusta, katanya. Tetapi Ibnu Abbas, Abu Hurairah, termasuk Anas bin Malik pembantu Nabi SAW, sahabat besar laki-laki ini rata-rata banyak, ya, jumhur sahabat mengatakan Nabi SAW melihat Allah, melihat zatnya, ya, diperlihatkan. Cuman riwayat yang lain menyebut Nabi melihat cahaya. Ini hadisnya sama-sama sahih semua, ya. Akan tetapi sahabat-sahabat berbeda pendapat. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adapun mi'raj orang-orang sufi yang belajar tasawuf ini tidak ada yang bisa melampaui Nabi. Mi'raj orang sufi ini adalah kebanyakan secara ruhani, ya. Kalau Ibnu Arabi di sini menyebutkan seperti ru'yah sholihah, seperti masuk ke alam mimpi, ya, seperti mimpi jadinya mi'raj itu. Karena perjalanannya sifatnya ruhani. Ya. Dan uniknya lagi di sini disebut, ya, Yazid Bustami ketika dia mi'raj, ya, melewati langit pertama, langit kedua dan seterusnya, ya, beliau melihat makom kenabian itu dipandangkan ke beliau seperti lubang jarum yang sangat kecil. Jadi kalau dia masuk makom kenabian itu, maka dia terbakar. Artinya para wali ini tidak bisa masuk ke makom kenabian. Mereka itu di bawah para nabi, ya. Nah, maka tidak ada wali-wali Allah ini yang membawa syariat baru. Beliau menulis di sini, tidak ada itu yang bawa syariat baru. Semuanya hanya mengambil warisan dari Nabi SAW. Pewaris Nabi namanya, ulama-ulama ini. Pewaris Nabi. Ada sebuah riwayat dari Abu Yazid Bustami bahwa makom kenabian yang dibukakan kepada dirinya hanya sebesar lubang jarum, hanya tampak dan tidak boleh memasukinya. Dengan begitu saja, ya, Abu Yazid merasa dirinya hampir terbakar. Nah, Abu Yazid Bustami ini termasuk mursyid tarekat Naqsabandiyah, ya, dimasuk golongan tabi'in atau tabi'in, ya. Mereka inilah yang mulai menulis, karena ilmu agama ini mulai ditulis masa tabi'in dan tabi'in. Masa sahabat Quran aja belum ditulis, kan. Jadi ilmu-ilmu agama ini tidak dirinci pada masa Nabi dan sahabat, karena Al-Quran saja belum tercetak, ya. Nah, maka masa Al-Juhri 150 Hijriah ini baru terkumpul hadis pun mulai dikumpul. Apalagi ilmu-ilmu lain, ilmu fikih. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah, kan. Imam Hanafi meninggalnya 150 Hijriah. Ya, umurnya sekitar 80-90 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak-bapak ini dirahmati Allah, ilmu agama ini diurai semuanya masa tabi'in dan tabi'in. Tidak ada masa sahabat
ilmu itu diurai, karena tulis baca sahabat pun sangat terbatas pada masa itu. Ya. Berkembangnya sistem tulis baca, menulis buku, penulisan itu dimulai masa tabi'in. Bahkan hadis yang ditulis Imam Bukhari itu saja, Imam Bukhari itu aja lahirnya sesudah Imam Syafi'i kan. Nah, betul. Sehingga kalau orang tidak belajar agama dengan melalui sejarah, dia katakan, kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari katanya. Kan aneh kan? Kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari? Ya, bagaimana pakai Sahih Bukhari? Udah meninggal dia baru lahir si anak-anak lagi Bukhari kan? Nah, itu. Kalau orang belajar agama tapi tidak belajar sejarah-sejarah perkembangan ilmu, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Mi'raj ruhani yang dilakukan Ibnu Arabi ini dia jelaskan. Ya, dia jelaskan langit pertama, dia jumpa dengan ruh-ruh para nabi juga, sama seperti Rasulullah SAW, tetapi dia tidak pakai jasad secara rohani, seperti ru'yah sholihah, seperti dimimpikan, diperjalankan namanya kan. Sehingga nanti beliau menjelaskan, ya, dijelaskannya pengalaman spiritual dia di buku ini, bagaimana dia bisa menjelaskan langit pertama, langit kedua, terus sampai nanti dia berjumpa dengan kutub syariah. Kutub syariah itu tidak disebutkan apakah yang kutub syariah itu dimaksudkan Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya. Kalau Yazid Bustami dia mendengar suruh berhenti di Sidratul Muntaha, dianggap itu masih godaan buat dia. Aku enggak, tujuanku ini, tujuanku hanya Allah. Dia teruskan lagi perjalanan. Nah, sampai dia naik ke puncak makomnya ya. Baru disuruh dia berhenti, dan puncak makomnya biasanya berjumpa dengan ruhani Nabi Muhammad SAW. Jadi rata-rata para wali itu, kalau yang saya baca di buku ini, kalau ruh langit pertama kan Nabi Adam, kedua Nabi Idris, Nabi Isa, terus lagi ke Nabi Ibrahim, terus lagi sampai puncak ke atas, nanti jumpanya ke Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini luar biasa memang makom Nabi kita Muhammad SAW, melampaui para nabi. Nah, maka orang-orang yang sudah bertemu dengan rohani Nabi, inilah yang para wali, ya. Tetapi tetap mereka tidak bisa masuk makom kenabian Nabi kita Muhammad SAW, terbakar karena makom Nabi sangat tinggi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan buku ini misalnya, ya, dia jelasin, ya, misalnya kita ambil langit pertama ini kan, Salik mengatakan, Salik ini mungkin beliau lebih cenderung untuk merendahkan diri, mengatakan dirinya kan, Rasul malaikat itu meminta dibukakan langit jisim untukku, lalu aku melihat rahasia ruhani Adam alaihissalam. Ini langit pertama kan, Nabi Adam. Di samping kanannya ada golongan Aswidatul Qidam, samping kirinya ada Aswadatul Adam. Beliau alaihissalam memelukku layaknya seorang kekasih tercinta, dan aku menanyainya tentang kabarnya. Beliau menjawab, wahai anakku, aku datang dari negeri Maghribi, aku ingin pergi menuju Yasrib. Aku menempuh perjalanan selama 40 malam dengan perjalanan yang penuh kelucuan. Setibanya di sana dan semua sebab yang kubayangkan berakhir, aku berkata kepada salah satu temanku, sahabatku paling khusus, apakah di negeri kalian ada orang alim yang bisa dijadikan sandaran, seorang guru yang dapat ditimba ilmunya? Ada yang menjawabku, di sana ada seorang guru yang pembahasan dan pandangannya sangat mendalam berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan kabar yang sahih. Gelarnya Abul Basar, ayah umat manusia. Dia mengajar di Masjid Al-Qamar. Dia sangat menakjubkan. Antara dirimu dan dirinya tak ada batasan khusus. Nah, begitulah dia memodelkan ceritanya. Kalau kita baca ini panjang sekali kan, di langit pertama, ya. Nah,
Jadi dia ceritakan. Jadi mulai Yazid Bustami nanti, baru nanti ulama-ulama menulis menceritakan kisah-kisah mereka, termasuk Imam Junaid. Maka muncullah nanti ilmu tasawuf ini, pengalaman spiritual. Jadi ilmu tasawuf ini memang kalau kita kaji ya berdasarkan Al-Quran, hadis dan pengalaman spiritual ulama-ulama besar, ya, bukan ulama-ulama kecil. Dan memang ulama-ulama besar kita yang terkenal, ya, yang terkenal soleh, yang bertakwa, yang memang mereka mendalami ilmunya kan. Di langit kedua jumpa dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini seperti dituntun malaikat, diperjalankan. Langit ketiga pun sama, ya. Kata beliau, kemudian Rasul malaikat meminta dibukakan langit Jamal, langit keindahan untukku. Ini langit ketiga. Tempatnya keagungan, langit pun dibuka, salam diucapkan. Jadi setiap langit itu dijaga malaikat. Orang-orang yang tidak mendapat izin tidak akan bisa menembus langit-langit itu. Ya, maka Nabi Muhammad kan waktu dibuat Jibril, siapa itu Jibril? Kata malaikat pintu langit pertama, dia adalah Muhammad. Apa sudah dapat izin? Sudah. Baru dibukakan pintu langit. Begitu juga nanti ruh kita ketika meninggal, Pak. Jadi ketika ruh kita meninggal, ruh kita itu dibawa ke langit pertama. Kalau ruh kita orang soleh, wangi, itu disambut para malaikat kan, malaikat berjejer itu menyambut kita. Berjejer dari bumi ini, langit dunia sampai ke langit pertama sana, dari ya, berjejer itu. Kemudian dibukakan pintu, sama wangi, salamun alaikum, keselamatanlah bagi engkau wahai ruh orang soleh. Maka dibukakan pintu langit pertama oleh malaikat, naik lagi ke langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh, sampai nanti mendengarkan suara Allah berfirman, wahai hambaku, bawalah dia turun kembali ke bumi, ya, untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Nah, itu tanda dia dimuliakan. Jadi malaikat itu mencium rohani orang soleh itu wangi. Jadi terjadilah seperti gemuruh di langit itu. Ini ruh siapa nih? Siapa yang meninggal? Siapa kok wangi kali gitu? Ya, seperti kita di rumah tiba-tiba ada wangi lewat, ya, mencium bau wangi, akan kita ribut. Nah, begitulah kira-kira malaikat. Maka orang-orang yang kembali dalam keadaan suci bersih sempurna, mereka akan disambut para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini nggak bisa nggak ke sana, ya harus mati kan. Mau berapa ratus tahun kita hidup nggak sanggup kita. Kita bakal ke sana. Makanya harus kita punya persiapan. Jangan sampai kita nggak punya persiapan, ya. Dan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Nah, ini kalau kita cerita, kita mulai aja ya, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang menyehatkan kita, melapangkan dada hati kita agar kita bisa beriktikaf. Kita niat iktikaf ini. Mudah-mudahan kita muzakarah malam hari ini iktikaf diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari seluruh ibadah kita. Karena tidak semua orang yang beramal itu mendapatkan ridha Allah. Karena ridha ini, amal ini sangat bergantung kepada niatnya. Semakin bersih niat kita hanya semata-mata karena Allah, maka semakin bening hati kita, semakin sampailah kita kepada makom yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu makom tertinggi, makom yang mendekati para nabi, para wali, yang mereka itu berbuat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih bulan Mi'raj, maka kita coba menyinggung tentang Mi'raj. Ada buku seperti ini, Mendaki Tangga Langit. Ini termasuk tulisan sufi besar Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini termasuk salah satu ulama sufi yang sangat terkenal dan sangat besar. Ya. Di antara ulama-ulama sufi besar itu adalah seperti Yazid Al-Bustami. Kalau di masa sahabat tentunya khalifah yang 4. Tetapi Utsman bin Affan itu tarikatnya tidak kelihatan sama Umar bin Khattab, tarikat Uwaisi. Ini nggak tahu kita kemana larinya, murid-muridnya nggak kelihatan. Yang paling banyak tarikat Naqsabandi ke Abu Bakar, kemudian tarikat Alawiyah Imam Ali, ini banyak sekali jenisnya. Ada Qadiriyah, ada Samaniyah, Satariyah, macam-macam. Kalau di masa ulama-ulama tabi'in, tabi'in ada Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk Yazid Bustami, juga disinggung dalam buku ini. Zaman-zaman seterusnya ada Ibnu Arabi, kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani, terus ada Imam Al-Ghazali. Nah, ini termasuk ulama-ulama besar yang menulis tentang sufi. Sebagian orang Syiah menuduh ya ajaran sufi ini dari Syiah. Padahal di Syiah sebenarnya tidak ada tarikat. Syiah itu imamiyah kan, imamnya 12 putus. Kalau tarikat kan nggak putus. Dan istilah tarikat di Syiah nggak ada. Yang ada imamiyah. Di Syiah kemudian ilmu kasyaf itu dikenal dengan ilmu irfani. Kalau di Ahlus Sunnah dikenal dengan sebutan kasyaf, kasyful ghaib, terbukanya hijab pintu mata hati. Nah, Bapak-bapak ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas kita baca buku ini yang menjelaskan Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan Mi'raj itu dengan jasad ya. Jadi beliau itu termasuk Sayyidul Anbiya yang sangat dimuliakan Allah. Jadi jasmani rohaninya itu diangkat oleh Allah, diundang ke tempat yang paling mulia di alam gaib. Beliau melewati langit pertama dengan jasadnya, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kemudian setelah langit ketujuh naik ke Sidratul Muntaha. Lalu beliau melihat kursi ya. Kemudian naik lagi ke Rabratul Ula. Ini dijelaskan beliau ya. Banyak sekali nama-nama alam gaib ini bentuk-bentuknya, dan Ibnu Arabi dia menjelaskan nama-nama yang lebih rinci ya. Sampai dia sebut di sini ada qaba qausaini au adna. Ini firman Allah yang berkaitan dengan kedekatan Nabi Muhammad dengan Allah itu seperti qaba qausaini au adna, seperti dua bujur panah dari hidung Nabi, dua bujur panah dekatnya dengan Allah Ta'ala itu, au adana, atau lebih dekat dari itu ya. Kemudian beliau juga melihat Lauh Mahfuz dan seterusnya sampai beliau berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di tingkat sahabat besar ada perbedaan pendapat. Aisyah misalnya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat zatnya ya, tidak melihat zat Allah. Ya. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah zatnya, maka dia telah dusta katanya.
Tetapi Ibnu Abbas, Abu Hurairah, termasuk Anas bin Malik pembantu Nabi SAW, sahabat besar laki-laki ini rata-rata banyak ya, jumhur sahabat mengatakan Nabi SAW melihat Allah, melihat zatnya ya, diperlihatkan. Cuman riwayat yang lain menyebut Nabi melihat cahaya. Ini hadisnya sama-sama sahih semua ya. Akan tetapi sahabat-sahabat berbeda pendapat. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun mi'raj orang-orang sufi yang belajar tasawuf ini tidak ada yang bisa melampaui Nabi. Mi'raj orang sufi ini adalah kebanyakan secara ruhani. Ya, kalau Ibnu Arabi di sini menyebutkan seperti ru'yah sholihah, seperti masuk ke alam mimpi, ya seperti mimpi jadinya mi'raj itu. Karena perjalanannya sifatnya ruhani. Dan uniknya lagi di sini disebut ya, Yazid Bustami ketika dia mi'raj ya, melewati langit pertama, langit kedua dan seterusnya ya, beliau melihat makom kenabian itu dipandangkan ke beliau seperti lubang jarum yang sangat kecil. Jadi kalau dia masuk makom kenabian itu maka dia terbakar. Artinya para wali ini tidak bisa masuk ke makom kenabian. Mereka itu di bawah para nabi ya. Nah, maka tidak ada wali-wali Allah ini yang membawa syariat baru. Beliau menulis di sini, tidak ada itu yang bawa syariat baru. Semuanya hanya mengambil warisan dari Nabi SAW. Pewaris Nabi namanya, ulama-ulama ini. Pewaris Nabi. Ada sebuah riwayat dari Abu Yazid Bustami bahwa makom kenabian yang dibukakan kepada dirinya hanya sebesar lubang jarum, hanya tampak dan tidak boleh memasukinya. Dengan begitu saja, ya, Abu Yazid merasa dirinya hampir terbakar. Nah, Abu Yazid Bustami ini termasuk mursyid tarekat Naqsabandiyah, ya, dimasuk golongan tabiin atau tabiin ya. Mereka inilah yang mulai menulis, karena ilmu agama ini mulai ditulis masa tabiin dan tabiin. Masa sahabat Quran aja belum ditulis kan. Jadi ilmu-ilmu agama ini tidak dirinci pada masa Nabi dan sahabat, karena Al-Quran saja belum tercetak ya. Nah, maka masa Al-Juhri 150 Hijriah ini baru terkumpul hadis pun mulai dikumpul. Apalagi ilmu-ilmu lain, ilmu fikih. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah kan. Imam Hanafi meninggalnya 150 Hijriah. Ya, umurnya sekitar 80-90 tahun. Nah, jadi kalau kita perhatikan Bapak-bapak ini dirahmati Allah, ilmu agama ini diurai semuanya masa tabi'in dan tabi'in. Tidak ada masa sahabat ilmu itu diurai, karena tulis baca sahabat pun sangat terbatas pada masa itu. Ya, berkembangnya sistem tulis baca, menulis buku, penulisan itu dimulai masa tabi'in. Bahkan hadis yang ditulis Imam Bukhari itu saja, Imam Bukhari itu aja lahirnya sesudah Imam Syafi'i kan. Nah, betul. Sehingga kalau orang tidak belajar agama dengan melalui sejarah, dia katakan, kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari katanya. Kan aneh kan? Kenapa Imam Syafi'i tidak pakai Sahih Bukhari? Ya, bagaimana pakai Sahih Bukhari? Udah meninggal dia baru lahir si anak lagi Bukhari kan? Nah, itu. Kalau orang belajar agama tapi tidak belajar sejarah-sejarah perkembangan ilmu, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj ruhani yang dilakukan Ibnu Arabi ini dia jelaskan ya, dia jelaskan langit pertama, dia jumpa dengan ruh-ruh para nabi juga, sama seperti apa ya, Rasulullah SAW, tetapi dia tidak pakai jasad secara rohani, seperti ru'yah sholihah, seperti dimimpikan, diperjalankan namanya kan. Sehingga nanti beliau menjelaskan
Ya, dijelaskannya pengalaman spiritual dia di buku ini, bagaimana dia bisa menjelaskan langit pertama, langit kedua, terus sampai nanti dia berjumpa dengan kutub syariah. Kutub syariah itu tidak disebutkan apakah yang kutub syariah itu dimaksudkan Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya. Kalau Yazid Bustami dia mendengar suruh berhenti di Sidratul Muntaha, dianggap itu masih godaan buat dia. Aku enggak, tujuanku ini, tujuanku hanya Allah. Dia teruskan lagi perjalanan. Sampai dia naik ke puncak makomnya ya. Baru disuruh dia berhenti, dan puncak makomnya biasanya berjumpa dengan ruhani Nabi Muhammad SAW. Jadi rata-rata para wali itu, kalau yang saya baca di buku ini, kalau ruh langit pertama kan Nabi Adam, kedua Nabi Idris, Nabi Isa, terus lagi ke Nabi Ibrahim, terus lagi sampai puncak ke atas, nanti jumpanya ke Nabi kita Muhammad SAW. Ini luar biasa memang makom Nabi kita Muhammad SAW, melampaui para nabi. Maka orang-orang yang sudah bertemu dengan rohani Nabi, inilah yang para wali ya. Tetapi tetap mereka tidak bisa masuk makom kenabian Nabi kita Muhammad SAW, terbakar karena makom Nabi sangat tinggi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan buku ini misalnya ya, dia jelasin ya, misalnya kita ambil langit pertama ini kan, Salik mengatakan, Salik ini mungkin beliau lebih cenderung untuk merendahkan diri, mengatakan dirinya kan, Rasul malaikat itu meminta dibukakan langit jisim untukku, lalu aku melihat rahasia ruhani Adam alaihissalam. Ini langit pertama kan, Nabi Adam. Di samping kanannya ada golongan Aswidatul Qidam, samping kirinya ada Aswadatul Adam. Beliau alaihissalam memelukku layaknya seorang kekasih tercinta, dan aku menanyainya tentang kabarnya. Beliau menjawab, wahai anakku, aku datang dari negeri Maghribi, aku ingin pergi menuju Yasrib. Aku menempuh perjalanan selama 40 malam dengan perjalanan yang penuh kelucuan. Setibanya di sana dan semua sebab yang kubayangkan berakhir, aku berkata kepada salah satu temanku, sahabatku paling khusus, apakah di negeri kalian ada orang alim yang bisa dijadikan sandaran, seorang guru yang dapat ditimba ilmunya? Ada yang menjawabku, di sana ada seorang guru yang pembahasan dan pandangannya sangat mendalam berdasarkan dalil nakli Al-Quran dan kabar yang sahih. Gelarnya Abul Basar, ayah umat manusia. Dia mengajar di Masjid Al-Qamar. Dia sangat menakjubkan. Antara dirimu dan dirinya tak ada batasan khusus. Nah, begitulah dia memodelkan ceritanya. Kalau kita baca ini panjang sekali kan, di langit pertama ya. Nah, jadi dia ceritakan. Jadi mulai Yazid Bustami nanti, baru nanti ulama-ulama menulis menceritakan kisah-kisah mereka, termasuk Imam Junaid. Maka muncullah nanti ilmu tasawuf ini, pengalaman spiritual. Jadi ilmu tasawuf ini memang kalau kita kaji ya berdasarkan Al-Quran, hadis dan pengalaman spiritual ulama-ulama besar ya, bukan ulama-ulama kecil. Dan memang ulama-ulama besar kita yang terkenal. Yang terkenal soleh, yang bertakwa, yang memang mereka mendalami ilmunya kan. Di langit kedua jumpa dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini seperti dituntun malaikat, diperjalankan. Langit ketiga pun sama ya, kata beliau. Kemudian Rasul malaikat meminta dibukakan langit Jamal, langit keindahan untukku. Ini langit ketiga, tempatnya keagungan. Langit pun dibuka, salam diucapkan. Jadi setiap langit itu dijaga malaikat. Orang-orang yang tidak mendapat izin tidak akan bisa menembus lagi langit itu ya. Maka Nabi Muhammad kan waktu dibuat Jibril, siapa itu Jibril? Kata malaikat pintu langit pertama, dia adalah Muhammad. Apa sudah dapat izin? Sudah.
baru dibukakan pintu langit. Begitu juga nanti ruh kita ketika meninggal, Pak. Jadi ketika ruh kita meninggal, ruh kita itu dibawa ke langit pertama. Kalau ruh kita orang soleh, wangi, itu disambut para malaikat, kan malaikat berjejer itu menyambut kita. Nah, berjejer dari bumi ini, langit dunia sampai ke langit pertama sana, dari berjejer itu. Kemudian dibukakan pintu, sama wangi, salamun alaikum, keselamatanlah bagi engkau wahai ruh orang soleh. Maka dibukakan pintu langit pertama oleh malaikat, naik lagi ke langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh, sampai nanti mendengarkan suara Allah berfirman, wahai hambaku, bawalah dia turun kembali ke bumi, ya, untuk menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Nah, itu tanda dia dimuliakan. Jadi malaikat itu mencium rohani orang soleh itu wangi. Jadi terjadilah seperti gemuruh di langit itu. Ini ruh siapa ini? Siapa yang meninggal? Siapa? Kok wangi kali gitu? Ya, seperti kita di rumah tiba-tiba ada wangi lewat, ya, mencium bau wangi, akan kita ribut. Nah, begitulah kira-kira malaikat. Maka orang-orang yang kembali dalam keadaan suci bersih sempurna, mereka akan disambut para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini nggak ke sana, ya harus mati kan. Mau berapa ratus tahun kita udah nggak sanggup kita. Kita bakal ke sana. Makanya harus kita punya persiapan. Jangan sampai kita nggak punya persiapan, ya. Dan itu akan membahayakan diri kita sendiri. Nah, ini kalau kita cerita